Halo guys, di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan ya dari teman kita ini namanya ziaulmaksum@gmail.com emailnya ya. Jadi dia bertanya melalui email. Kebetulan pertanyaannya ini tidak saya jawab menggunakan email ya, jadi saya jawab menggunakan video aja supaya lebih jelas. Karena kalau saya baca dari pertanyaannya ini, beliau ini bingung juga gitu, lagi dalam kondisi bingung gitu kan. Nah, ya kita baca ya. Bang, boleh nanya? Enggak bang, katanya. Oh boleh. Saya kan udah beli repeater multiband antena periodik 39 cm. Oke, dia punya repeater ya. Berarti udah beli repeater dan udah punya antena periodik 30 cm. Oke. Sinyalnya itu nggak stabil jam tertentu. Kadang dapat, kadang sinyalnya, kadang enggak. BTS-nya ada yang 3 kilo sama yang 5 kilo. Oke. Sebenarnya lebih bagus pakai router atau repeater, Bang. Nah, di sini kan dia bingung kan? Sementara dia udah beli nih repeater. Nah, dia sekarang tanya lagi, lebih bagus pakai router atau repeater? Nah, sebaiknya saya ganti antena aja, misalnya grid atau pakai MKT LTE itu bisa nggak nyambung ke repeater katanya. Atau saya ganti ke router bang, katanya lebih bagus nangkap 4G. Kalau router itu antena eksternal nggak bang? Antena periodik yang sudah saya beli bisa nyambung ke router nggak bang? Makasih, maaf ya banyak tanya-tanya. Oke. Jadi dia udah punya repeater multiband dan antena periodik 30 cm. Jadi antena periodik ini antena Lintratek itu, LPDA Lintratek itu kalau nggak salah saya. Jadi kita lihat aja ya antena periodik. Nah, ini yang panjang itu. Nah, ini yang ini nih. Oke, berarti dia udah punya ini kan. Satu lagi dia beli repeater GSM, repeater GSM. Nah, yang ini nih. Berarti dia beli yang ini nih kan. Yang paket yang ini nih. Berarti alatnya yang ini. Nah, oke. Ini kita jawab ya. Jadi di video-video kami juga itu udah banyak yang menjawab pertanyaan ini. Dan di awal juga saya udah sampaikan kalau kita mendesain jaringan itu selalu bikin yang namanya topologi. Topologi nggak usah bagus-bagus. Kita bikinnya pakai MS Paint pun bisa. Nah, MS Paint kayak gini aja nih. Nah, nih. Kita kombinasikan ke Notepad juga bisa. Nggak usah yang pakai aplikasi-aplikasi seperti Adromax lah atau apalah, nggak usah. Pakai yang seperti ini aja yang simple, mudah gitu kan. Nah, pertama definisikan dulu. Nah, kalau kita dulu belajar di sekolah kan ada tuh fisika tuh, diketahui ditanya jawab gitu. Diketahuinya apa gitu? Diketahui. Nah, jarak ke BTS tadi, jarak ke BTS-nya itu berapa? 3 sampai 5 kilo ya kan? Nah, jarak BTS 3 sampai 5 kilo. Oke. Alat yang udah punya, alat yang ada repeater dan antena periodik 30 cm. Nah, pertanyaannya itu dia bagus pakai router atau repeater. Nah, oke. Jadi kalau kondisinya seperti ini, kita harus tahu nih fungsi repeater apa, fungsi router apa gitu. Nah, kalau yang saya rekomendasikan seperti ini, kita buka pen ya. Di sini misalnya ini pemancar nih, BTS gitu ya. Nah, rumah kita di sini nih jaraknya 3 kilo sampai 5 kilo. Ya kan? Di sini di tempat kita ini kita pasang apa? Nah, di sini ada dua opsi. Ada dua opsi, bisa pakai mikrotik LHG LTI ya. Ikuti LHG LTI. Nah, ini. Oke. Ikuti LHG LTI atau kita bisa juga pakai sini antena periodik dia tadi, periodik 30 cm. Ini bisa juga. Nah, nih.
Antena periodik 30 cm. Nah, kalau kita pakai Micro T LHG LTI turunannya turun ke bawah itu bisa pakai apa? Bisa kita beli router WiFi router. WiFi router. Nah, WiFi routernya itu yang seperti apa? Bebas mau pakai yang misalnya Shopee ya. Mau pakai apa misalnya router TP-Link. Nah, kalau untuk rumahan pakai TP-Link aja, TP-Link bagus. Nah, bisa pakai yang harga 200 ribuan lah, yang agak lumayan ya. Yang ini misalnya. Bisa. Tinggal dicolok ke sini. Coloknya di mana? Di port 1. Oke. Kalau dia pakai antena periodik, itu ke bawahnya bukan repeater, tapi dia beli yang namanya modem router. Nah, kalau dia pakai yang ini saya kasih tanda merah ya. Merah. Itu dia pakai yang namanya modem router. Modem routernya yang support dengan pigtailnya. Antena periodik ini pik keluarannya yang kemarin dibeli apa gitu. Female atau male atau apa gitu. Nah, itu beli modem routernya bisa pakai modem router Orbit. Orbit Star 2. Nah, beli aja yang Star 2 udah cukup. Nah, ini Star 2. Ya, ini Orbit Star 2. Beli dari Tokopedia, Shopee, bebas ya. Nah, nih. Ini ada colokan pigtail antenanya di belakang. Jadi kita bisa colok perangkat keluaran dari antena periodik ini ke modem router. Nah, repeater itu kurang bagus digunakan untuk nembak ke BTS. Kurang bagus. Itu juga saya udah pernah bahas ya. Saya udah pernah tanya ke Pak Ono ya. Pak Ono itu yang main terkenal lah dia. Ono W Purbo. Nah, saya udah pernah tanya nih dari Twitter atau dari komen kemarin, lupa dulu. Kayaknya udah 2 tahun yang lalu saya tanya. Dan beliau juga menyampaikan kalau untuk nembak ke BTS itu bukan pakai repeater, tapi pakai antena di bawahnya ada modem, atau kalau enggak ya pakai Micro T LHG LTI langsung tembak. Karena Micro T LHG LTI ini kan udah ada antenanya sama modemnya di satu perangkat. Kalau menurut saya sih kalau mau cari simple ya pasang aja Micro T LHG LTI. Kalau kita pasangnya mau tinggi misalnya di 20 meter gitu kan, pakai tower, pakailah Micro T LHG LTI. Tapi kalau misalnya kita pasangnya di ketinggian 6 meter aja atau 5 meter antena periodiknya udah plong ke BTS, itu bisa kita pakai gini antena periodik 30 cm-nya, dicolok di bawahnya modem router, beli aja yang Orbit Star 2 gitu. Yang merek Huawei lah supaya bisa dioptimasi. Saya rasa udah menjawab ya pertanyaannya ya. Jadi kalau saya seperti ini, ada 2 opsi. Mau pakai yang mana? Nembak sini. Nah, dan juga nanti diukur dari rumah kita itu butuh ketinggian berapa untuk sampai ke plong ke BTS. Nah, ini yang jarang dilakukan orang. Orang langsung tembak aja padahal di depannya ada bukit misalnya. Itu agak susah, kalau susah dapat lah gitu. Untuk ngukurnya bisa pakai yang namanya ISP Design. ispdesignui.com. Nah, di sini kita bisa tahu nih, misalnya kita add PTP, pilih add PTP, lokasi kita dari sini ke sini misalnya. Nah, ini butuh jarak berapa gitu. Nah, ini kan kelihatan ya ketinggiannya. Nah, ini. Nah, jangan nanti teman-teman tuh begini gitu loh. Di sini ya gini. Ini dipasang kayak gini nggak akan connect kan, karena di sini ada ini. Ada bukit. Jadi kalau kita mau naik ya tinggikan lagi. Tinggikan juga sini gitu. Nah, dan posisi kalau internet GSM dia seperti ini modemnya. Misalnya ini BTS-nya ya. Kita bikin ini BTS-nya. BTS-nya itu agak ke bawah gini. Nah, gitu. Nembaknya agak ke bawah. Bukan seperti link point to point. Kalau link point to point kan dia seperti ini ya. Harus sejajar gitu. Tapi kalau BTS ini gini gitu. Tapi juga kita pastikan jangan ada kita kena bukit. Jangan misalnya seperti ini posisi kita. Ada kena gitu. Ya agak kita naikkan lah dikit seperti ini gitu.
supaya sinyalnya bagus, ada plong kan. Biasanya kalau sinyal seperti ini SINR-nya jelek, nanti noise-nya jelek karena ada gangguan kan, ada halangan. Nah itu aja sih dari saya. Nanti buat teman-teman yang lain kalau mau tambahin silahkan tambahkan di kolom komentar ya. Jadi bisa memberikan informasi lebih untuk Mas atau Mbak nggak tahu ya, Mas Zial Maksum, kita panggil Mas aja lah ya, kayaknya Mas nih dari bahasanya. Oke lah begitu ya. Buat teman-teman yang lain nanti kalau ada masukan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Terima kasih.